Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng abdi di channel Eva Farida. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung pembelajaran mengenai aksara Sunda. Ya, kalau di video sebelumnya saya membahas mengenai belajar aksara Sunda di Android. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai pembelajaran aksara Sunda dari dasar, seperti itu ya. Nah, aksara Sunda sendiri dibagi menjadi 4. Ada yang disebut aksara suara, kemudian ada yang disebut aksara ngalagena, kemudian ada rarangken, dan ada juga angka ya. Nah, aksara suara itu adalah vokal ya, vokal. Nah, vokal dalam bahasa Sunda itu ada 7 ya, ada 7. A, I, U, E, O ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia vokal itu ada 5, sedangkan dalam bahasa Sunda vokal itu ada 7. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam aksara Sunda ini bentuk vokal, huruf vokalnya seperti apa, atau aksara suaranya seperti apa, seperti yang ditampilkan seperti itu ya. Di sini ada A, bentuknya seperti terlihat di layar, kemudian ada I, ada U, kemudian E, kemudian E, dan E. Nah, kemudian O ya. Jadi teman-teman ya, dalam bahasa Sunda itu vokal itu kan ada 7. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada 5, ada penambahan di bahasa Sunda itu. Bahasa Sunda itu E-nya menjadi 3 ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda diucapkan dan ditulis itu jadi beda ya. Misalkan dalam kata ember ya, berbeda dengan seni ataupun dengan kata ece. Nah, gitu ya. Ember dibaca jelas E-nya. Kemudian kalau ya tidak terlalu jelas. Kemudian ada Nah, itu penulisannya E dan U ya, dibaca E. Contohnya tadi dalam kecap ece atau deket. Nah, itu memakai ya atau EU gitu dalam penulisannya. Jadi nanti di aksara Sunda pun akan berbeda gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham mengenai pembagian vokalnya, akan mudah di dalam belajar aksara Sunda seperti itu ya. Nah, itu tadi aksara suara ya. Jadi bentuk-bentuknya memang harus dipahami dulu ya, bentuk-bentuknya. Aksara Sunda ini memang berbeda dari aksara Latin atau huruf Latin seperti itu ya. Nah, kemudian yang disebut dengan ngala gena atau konsonan ya, padanannya seperti itu. Nah, apa aja aksaranya? Ada K. Saya biasanya kalau mengajar aksara Sunda itu saya kasih lagu gitu ya, seperti itu. Dan urutannya berbeda gitu ya, agar memudahkan anak-anak untuk hafal seperti itu. Karena di dalam aksara Sunda sendiri, belajar aksara Sunda ya, anak-anak harus hafal bentuk hurufnya dan pengucapannya seperti itu. K, ga, nga, kaga, nga. Nah, gitu ya. Cajanya, tadana, fa, ba, maya, ra, lawa, sahaja, xa, kia gitu. Jadi di dalam ngalagena ada K, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, ba, ma, ya, kaganga, cajanya, tadana, fa, ada yang kelihatan ya, fa, bamaya, ra, lawa, sahaza, xa, kia. Nah, itu. Jadi ketika belajar aksara Sunda gitu ya, seorang guru harus kreatif ya dalam mengajarkannya. Karena apa? Karena ini materi sebenarnya menyenangkan, tetapi akan
agak susah bagi siswa karena dia harus menghafalkan bentuknya gitu ya, bentuk hurufnya seperti itu ya. Nah, dengan dilakukan, jadi anak itu sudah punya, siswa itu sudah terekam, oh kaganga, udah tahu gitu dari latinnya dulu, sehingga ketika mau menghafalkan bentuk hurufnya akan lebih memudahkan seperti itu ya. Kaganga, cajanya, tadana, fafafa, bamaya, ralawa, sahaja, akia, seperti itu ya. Nah, itu ngala gena gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rarangken. Rarangken ini ada banyak ya, ada sekitar kurang lebih 13 jenis rarangken. Jadi nanti fungsinya rarangken untuk apa? Untuk mengubah suara gitu ya, mengubah suara. Kan asalnya A semua tuh ya. Nanti ketika menggunakan rarangken nanti bisa berubah. Asalnya kaganga ditambah panghulu jadi kigingi, ditambah panyuku jadi kugungu gitu ya. Seperti itu. Nanti kita akan belajar bagaimana menuliskan kalimat dalam aksara Sunda seperti itu ya. Nah, yang pertama ada yang disebut panghulu. Panghulu itu untuk mengingatkan siswa, saya bilang hulu itu kan kepala ya, ada di atas. Berarti posisinya panghulu itu ada di atas aksara ngalagena ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Panghulu asalnya K ditambah panghulu menjadi ki ya, jadi ki. Jadi fungsinya panghulu itu mengubah suara A menjadi I, jadi ki, seperti itu. Contohnya ciki, asalnya kalau dalam ngalagenanya itu caka kan, caka. Bagaimana kita merubah menjadi ciki? Nah, itu dengan menggunakan rarangken panghulu seperti itu. Gimana teman-teman, sudah paham atau belum? Ya, kemudian ada yang disebut panyuku. Nah, panyuku itu suku ya, suku. Saya ingatkan ke anak-anak deh, suku itu berada di mana? Di bawah. Berarti posisi panyuku itu, rarangken panyuku ada di bawah aksara ngalagenanya, seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya dari kagangannya, dari ngalagenanya itu baka gitu ya, baka. Bagaimana merubah menjadi buku? Maka gunakan rarangken panyuku, tambahkan rarangken panyuku di bawah aksara ngalagenanya ya. Jadi dari baka itu akan berubah menjadi buku, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu untuk panyuku, rarangken panyuku. Posisinya ada di bawah bentuknya ya, seperti angka 7. Ada yang disebut pamepet. Pamepet apa sih pamepet? Pamepet itu fungsinya untuk mengubah suara A menjadi E ya. Bukan E, tapi E ya. Nah, ini pamepet posisinya ada di atas. Lambangnya seperti ini ya. Lambangnya seperti ini. Kemudian contoh kecapnya atau contoh katanya, asalnya ya seni, ini kata seni yang mau saya contohkan, seni berarti memakai panghulu juga ya. Asalnya sa ni ya, sana, sana, sa menjadi se, diubahnya menggunakan pamepet jadi se ya. Nah, kemudian ditambah panghulu jadi ni, seni. Nah, bentuknya seperti V ya, seperti V kayak gini. Jadi itu pamepet. Kemudian ada panyecek. Panyecek itu menambahkan suara eng ya, suara eng. Jadi dalam bahasa Sunda ada konsonan eng ya. Jadi di dalam aksara Sundanya eng itu menggunakan panyecek. Jadi asalnya K ditambah, kalau memakai simbol rarangken panyecek akan berubah menjadi kang. Contohnya kecap kangkung. Kangkung, K ditambah simbol eng ya atau panyecek bulat di atas ya. Kemudian kung, panyukunya di bawah, panyeceknya ada di atas, menjadi kangkung gitu ya. Sudah berapa? 3 ya. Ada panghulu, panyuci, 4 panyuku, pamepet dan panyecek ya, panyecek seperti itu. Jadi panghulu mengubah
suara A menjadi I, panyuku mengubah suara A menjadi U, pamepet mengubah suara A menjadi E, dan panyecek menambahkan suara eng, seperti itu ya. Bagaimana, sudah paham? Itu lagi ya, ada panglayar. Panglayar itu menambahkan suara R ya. Contohnya kecap K, aksara K ditambah panglayar ya, panglayar posisinya di atas gitu ya, menjadi kar gitu ya. Contohnya cakar. Cakar, ca ditambah K ditambah panglayar menjadi cakar. Banyak kata yang lainnya, bayar, kemudian kasar gitu ya, bubur, dan yang lainnya seperti itu ya. Itu ada lagi paneleng. Kalau paneleng itu mengubah suara A menjadi u ya, u. Contohnya misalkan K ya, dari ngalagenanya K ditambah paneleng akan berubah menjadi ke ya. Contohnya sene. Nah, sene asal dari ngalagenanya itu sanah ya, sa dan na gitu. Bagaimana mengubahnya? Tinggal kita tambahkan paneleng ya di atas, paneleng di atas gitu ya. Jadi berubah, asalnya sa na menjadi sene. Pamaeh, kalau pamaeh itu mematikan suara A ya. Jadi asalnya K menjadi ek doang, A nya dicoret ya. Simbolnya seperti itu di bawah ya. Pamaeh, ngaranna ge pamaeh gitu ya, namanya juga pamaeh, berarti mematikan seperti itu ya. Jadi contohnya K menjadi ek ya, ek. Kemudian kita contoh kecapnya batik. Asalnya dari ngalagena ba, ta, dan ka. Nah ya, ba, ta-nya menjadi I ditambahkan panghulu, kemudian K ditambahkan rangken pamaeh, akan menjadi batik gitu ya. Asalnya batika, bataka dulu ya, jadi batika. K-nya kita matikan dengan menggunakan rangken pamaeh, batik gitu ya, seperti contoh. Paneleng seperti Z ya, bentuknya seperti Z, posisinya di depan aksara ngalagena, merubah atau mengubah suara A menjadi E jelas ya. Paneleng mengubah suara A menjadi E jelas, asalnya K menjadi K. Contohnya hese, asal katanya itu dari ngalagenanya itu dari H dan sa, sa. Bagaimana mengubah untuk menjadi kalimat hese? Maka menggunakan rangken paneleng ya, paneleng. Jadi hese ya, gitu ya, penulisannya seperti itu ya. Kemudian ada panolong. Nah, panolong kebalikannya dari paneleng, posisinya ada di belakang, bentuknya juga mirip gitu ya. Nah, panolong itu fungsinya apa? Untuk mengubah suara A menjadi O. Panolong ya, sudah ada dari rangkaiannya juga ya, namanya paneleng, panolong. Nah, itu mengubah suara A menjadi O. Contohnya bodoh ya, asal ngalagenanya dari ba dan da ya, ba dan da. Bagaimana mengubah menjadi O? Yaitu dengan menambahkan rangkaian panolong, jadi bodoh, ba da, jadi ditambah panolong ya, di belakang panolong menjadi bodoh, seperti itu ya teman-teman. Itu dulu mungkin ya untuk video pembelajaran bagian ke-1 dari pembelajaran dasar aksara Sunda. Semoga ini membantu teman-teman dalam belajar aksara Sunda ya. Nanti saksikan video seterusnya. Nanti kita akan menjadikan beberapa bagian ya. Ada part 2, part 3, part 4-nya untuk pembelajaran aksara Sunda. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.